Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman santri, apa kabar? Saya ucapkan selamat malam karena kebetulan saya membuat video ini di malam hari ya, sambil mutolaah kitab ya, mutolaah kajian ilmiah, kajian kitab-kitab Bahsul Masail. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa diberi waktu untuk menyampaikan kajian tentang ucapan hari Natal. Kebetulan hari ini adalah hari Natal ya, tanggal 25 Desember. Banyak pertanyaan yang disampaikan ya terkait dengan bagaimana ucapan hari Natal ya. Mengucapkan selamat hari Natal kepada non muslim. Ini bagaimana ya orang muslim mengucapkan hari Natal. Ini kalau kita kaji di beberapa kitab salaf ya, salah satunya di kitab Tafsir Ar-Razi ya, nanti akan saya jelaskan hukumnya. Namun sebelumnya kita perlu memahami dulu bahwa kita hidup di Indonesia ini hidup berbaur dengan orang-orang selain Islam. Ada 6 agama ya, ada agama Islam, Kristen, Yahudi, Kristen, Katolik, dan yang kemarin baru diresmikan oleh Gus Dur ya, pada waktu Gus Dur masih hidup, ada agama Konghucu ya. Jadi 6 agama ini kumpul bersama di negara Indonesia ya. Salah satunya karena ini pembahasannya tentang hari Natal, ini bagaimana mengucapkan hari Natal. Ada 3 rincian ya, tiga rincian yang harus kita pahami sehingga nanti kita akan menghasilkan sebuah pernyataan hukum bahwa mengucapkan hari Natal itu bagaimana sesungguhnya hukumnya. Yang pertama ya, ini saya bacakan secara singkat. Wa'alam anna kaunal mu'min muwaliyan lil kafir yahtamilu salasata aujuhin. Jadi orang mukmin yang memiliki hubungan kasih sayang kepada orang kafir, mohon maaf ya, saya bukan mengatakan orang kafir ya, barangkali ada yang tidak berkenan ya. Saya katakan non mukmin ya, non Islam, non muslim ya. Non muslim ya. Ya meskipun itu non muslim itu ya kafir dalam pandangan muslim ya. Kafir dalam pandangan muslim. Kalau orang kafir itu tidak mau dianggap kafir ya, Anda sebagai penganut agama Kristen yang taat, begitulah ya. Jadi intinya orang mukmin yang berhubungan dengan orang non mukmin itu ada tiga cara, ada tiga wajah, 3 cara. Yang pertama ini adalah yang pertama ahaduha ayyakuna radiyan bi kufrih ya. Yang pertama itu adalah ridho dengan kekafirannya mereka ya. Ridho, senang dengan kekafirannya mereka. Hal ini bisa diimplementasikan dengan betapa tertariknya hati seorang mukmin tersebut ketika ada perayaan-perayaan di non muslim ya. Sampai-sampai dia mau merelakan waktu ya, mengorbankan segala tenaga pikirannya untuk membantu meramaikan peringatan hari besar mereka, hari Natal itu sendiri. Ini sampai melupakan dirinya sebagai sejati, sebagai orang muslim sejati. Sampai kadang-kadang bisa meninggalkan kewajiban dirinya sebagai orang Islam, meninggalkan kewajibannya beribadah. Ini kan salah satu bentuk mukmin itu ridho kepada kekafirannya. Ini jelas hukumnya tidak boleh ya, haram kalau benar-benar merasa ridho. Yang kedua, ini
Wasaniha al-mu'asyarah al-jamilah ya. Yang kedua itu hubungan secara hubungan sosial ya, menjalin hubungan sosial ala kadarnya manusia hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, tadi yang saya katakan bahwa di Indonesia ada beberapa agama ya yang tentunya berbaur antara orang Islam dengan orang non-Islam. Ini kalau sekedar berhubungan secara sosial artinya toleransi ya. Toleransi seperti menghormati ya. Ini dikatakan bahwa hukumnya adalah ghairu mamnu. Ini tidak dilarang ya, diperbolehkan. Justru kalau muslim mukmin itu tidak mengutarakan rasa saling menghormati, bisa jadi malah ini menjadi image bagi orang-orang non-muslim sehingga menyatakan bahwa betapa jeleknya orang muslim itu. Tidak ada bentuk penghormatan sedikit pun kepada non-muslim itu. Sampai-sampai mereka non-muslim mengatakan demikian, malah justru menjadikan Islam itu rapuh ya, menjadikan Islam itu tidak memiliki hubungan toleran sama sesama manusia. Ini malah berbahaya ya. Ini citra buruk terhadap Islam. Maka dalam kitab tafsir Ar-Razi di sini hukum al-mu'asyarah al-jamilah fid dunya bihasabil zahir ya, dalam konteks duniawi itu ghairu mamnu, itu tidak dilarang ya, tidak dilarang, boleh. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah al-mutawassit bainal qismain, di tengah-tengah antara ridho dan menjalin hubungan sosial secara wajar. Nah, di tengah-tengah ini identiknya lebih cenderung kepada bentuk keridhoan. Nah, sehingga di konteks yang ketiga ini Imam Ar-Razi itu menyatakan juga tidak boleh ya bentuk memunculkan perasaan atau bentuk yang ridho ini. Contohnya adalah ya membantu pekerjaan perayaan orang non mukmin ya, orang non muslim, membantu sepenuhnya ya. Di sini dikatakan al-ma'unatu ya bimakna ar-rukun ilaihim wal ma'unati wal mudhaharah wan nusrah imma bisababil qarabah atau bisababil mahabbah. Jadi menolongnya itu karena ada rasa cinta ya, rasa cinta yang berlebihan ya, dalam tanda kutip berlebihan, sampai-sampai ya tadi melupakan dirinya ya, melupakan cinta kepada keluarga, apalagi cinta kepada istri ya, itu melupakan cinta kepada istri ya, dibela-belain, melupakan cinta pada keluarga demi untuk kepentingan perayaan non muslim. Nah, ini sangat dilarang ya. Jadi pada intinya di kitab ini ingin menyampaikan bahwa menjalin hubungan sosial atau toleransi ini tidak ada masalah ya, selama kita tidak meyakini akan kebenaran agama atau hari perayaan yang dilakukan oleh non muslim. Inilah yang dimaksud dalam konteks lakum dinukum waliyadin. Jadi agamaku agamaku, agamamu agamamu. Itu konteks ketauhidan yang semacam itu ya harus sendiri-sendiri ya. Tetapi kalau dalam konteks sosial itu harus saling minimal menghormati, tidak mencaci maki. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.